Masih dengan Fahri Hamzah. Tadi sempat disinggung di awal sama Iwelwel dan juga Jekri tadi. Soal ini mewakili dari partai perorangan sekarang. Setelah tidak dipecat dari PKS, kemudian tapi masih tetap duduk di pimpinan DPR. Gimana ceritanya itu? Kalau dalam undang-undang, begitu ada sengketa, sengketa itu dibawa ke pengadilan. Lalu pengadilan memutuskan bahwa pemecatan itu batal, maka kita menganut azas legalitas. Apa yang diputuskan oleh pengadilan itulah yang terjadi. Artinya saya tidak boleh disebut bukan anggota, harus dianggap anggota. Begitulah negara hukum dan demokrasi ini melindungi warga negaranya. Tapi kan gini ya, kalau kita bicara soal pride gitu ya, partai sudah pecat tadi. Nggak mau pindah partai lain aja, pasti banyak yang mau sama Jadi Bang itu Fahri mentalitasnya yang disebut dengan mentalitas budak. Kalau Jadi misalnya kalau Anda dijajah oleh Belanda, Anda bilang ya udahlah kita kan dijajah, terima aja lah dijajah gitu. nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan, itu namanya slavery mentality, mentalitas budak. Tapi dalam demokrasi, dalam agama juga, kalau Anda dianiaya, Anda lawan sampai titik darah penghabisan, bahkan kata agama, kalau Anda mati dalam membela hak-hak Anda mati syahid fisabilillah. Begitu. Kepegangannya Fahri Hamzah itu ya. Tapi sekali lagi, realitasnya akankah berpindah ke partai politik lain? Seperti teman-teman yang pindah? Saya bilang partai ini itu juga dasar, saya ingin ceritakan ke orang. Kenapa saya itu setia? Karena saya tidak bermasalah dengan partai, saya bermasalah dengan orang-orang. Dan karena itulah, apapun keadaan saya, tidak diterima atau apapun, saya tetap akan menjadi tim sukses PKS 2019. Dengan cara saya sendiri. Saya garis bawahi. Jadi tetap mengikuti kayak apa yang ditetapkan oleh partai. Kan gini, daftar caleg kan sudah keluar dan saya tidak dicalonkan. Tapi saya tetap akan menjadi tim sukses PKS 2019. Tim sukses PKS 2019. Oke. Bicara soal Pilpres nih kan, sudah dekat nih. Rame-rame orang mencalonkan dirinya, mendeklarasikan dirinya. Fahri Hamzah tidak? Saya mendukung Pak Anies Mata menjadi calon presiden karena dia salah satu calon di PKS. Iya dong. Karena PKS-nya. Iya kan saya masih kader juga. Meskipun ada 9 calon. Tadi oknum-oknum atau pimpinannya presidennya bahkan tidak senang itu sama urusan dia lah gitu kan. Tapi saya sebagai kader melihat dari 9 itu Anies Mata cocok memimpin bangsa Indonesia. Ya saya calonkan dia. Nanti kalau dia maju dan benar maju, saya juga jadi tim sukses buat dia. Begitu. Ini pertama kali loh dukungannya Fahri Hamzah lugas langsung mendukungnya Kalau Anies enggak Mata. ya saya tadi mau jualan kopi aja. Nah bicara soal Bang Fahri tadi kan musuh nggak takut, ya sudah. Tapi ada yang bilang ini nekat sebenarnya Fahri Hamzah ini. Pemerintah loh yang berkuasa, yang selalu dikritik pedas, kemudian mau lawan politik, mau kawan politik, ya, mau yang masih politisi muda, mau yang tua, semuanya dijawab oleh Fahri Hamzah. Kenapa sih? Menurut saya gini ya, yang saya lakukan tuh biasa aja, tapi mungkin kita belum terbiasa dengan iklim kebebasan berdemokrasi. Jadi justru kita masuk ke dalam demokrasi supaya pandangan-pandangan yang jujur, yang terus terang, kritik kepada pemerintah itu harus dijaga. Sebab kritik kepada pemerintah itu seperti pupuk kepada demokrasi kita, kepada perbaikan keadaan. Justru kalau kita ini diam, itu pemerintahan bisa tumbang karena melakukan kesalahan yang fatal. Tapi kalau rakyat ini cerewet, insya Allah pemerintahan itu akan tambah baik. Oke. Kalau yang cerewetnya yang ini, apa komentar Bang Fahri? Ya ini kan gimana? Anak inilah belum baru mau mulai berpolitik. Ya bagus itu. Bagus. Saya khawatir partainya nggak lolos nanti. Mudah-mudahan lolos. Ya. Tapi gimana politisi muda di mata Bang Fahri bagaimana? Kan bagus dong ada yang muda. Ya kalau kritik saya kepada mereka ini, kok mereka bikin partai padahal muji pemerintah. Loh memang kenapa? Ada Loh gimana? Memang tidak boleh memuji. Boleh kalau dong. Partai pemerintah sekarang udah banyak. Yang di luar pemerintah yang nggak ada. Kalau mau bikin partai kan untuk melawan pemerintah. Kalau mau muji-muji pemerintah, ikut aja sama partai yang udah ada gitu loh. Nah, itu saya curiga ada apa ini sebenarnya. Ada curiga lagi. Kita mencapai kekuasaan. Ya tapi itu hak lah, nggak apa-apa. Ya boleh lah. Namanya juga usaha.
Di tweet war, oke. Di televisi, di media elektronik, ya dicetak, semua bahasanya tadi kan Bang Fahri bilang, ya memang sudah tugas saya seperti itu. Kalau sama istri berani nggak nyinyir juga? Terbuka. Ya itu yang membuat orang tuh langgeng. Kurang terbuka gimana? Terbuka karena kita itu partner. Jadi pernikahan itu adalah perjanjian sadar antara laki-laki dan perempuan. Sejak awal dia harus meletakkan itu dalam satu diskusi yang yang setara, yang berbicara. Perempuan ada kelebihan, lelaki ada kelebihan, dan di dalam agama disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin dari perempuan, maksudnya istrinya. Nah, karena masing-masing ada kelebihannya, maka kita share dalam besarin anak, ngurus keluarga, itu share aja gitu. Bang Fahri, di talk show ini kita di sini juga ada tantangan untuk Bang Fahri. Apakah seorang Fahri Hamzah bisa menghadapi tantangan yang diberikan oleh talk show malam hari ini? Ayo Bang, kita ikut saya. Kita lihat tantangannya Bang, apa malam hari ini sudah ada. Saya ini ada Olive di sini. Silakan duduk, Pak. Aku duduk di mana? Di tengah, di Pak. sini. Duduk ya. Challenge-nya kali ini adalah adu jawab cepat. Dengan siapa? Dengan Pak Bos. Ikutan? Iyalah. Aduh, ikut di challenge. Ini ada 14 pertanyaan. Nanti harus dijawab apa yang pertama terlintas di pikiran. Dimulai dari Pak Fahri, nanti baru Pak Bos. Yang pertama, Pilpres 2019. Pemimpin baru. Milih presiden. Agak berani. Agak lama ya. Agak mikir gitu nyari jawabannya. Agak mikir ya. Yang ketiga, Pak, Indonesia. Merdeka. Merah putih. Yang keempat, Jokowi. Aduh. Aduh loh. Presiden RI. Iya dong, sama sih. Luar biasa itu. Aduh doang. Aduh tadi itu ada. Aduh dia lagi. Itu dia. Makanya yang bilang, masa aduh doang ini. Selanjutnya yang kelima, Susilo Bambang Yudhoyono. Ganteng. Demokrat. Oke. Enak nih Pak Bos ya dapat giliran kedua. Bisa mikir lebih lama gitu ya Pak ya. Selanjutnya. Bisa lebih safety lah paling enggak. Selanjutnya, Prabowo. Calon presiden. Aduh, ini. Aduh. Lawan Pak Jokowi. Lawan. Padahal udah sedikit lagi nggak dapet tuh. Panjang banget. Ini Prabowo capres Ya kalau presiden, ya kalau Prabowo harus standar kita. Oke. Selanjutnya. Temen kita. Selanjutnya, Gatot Nurmantio. Calon presiden. Banyak. Gak boleh sama Pak jawabannya Pak. Oh tadi sama ya? Iya. Calon presiden lagi. Aduh. Mantan panglima lah udah. Itu. Oke, selanjutnya Sukmawati. Konde. Sari Konde kalau gitu. Sama itu Sari Konde. Sari konde itu konde yang di jus. Keren nih Bapak Arif. Selanjutnya Luhut Panjaitan. Laut ambil aja deh. Hampir mirip-mirip tuh. Reklamasi. Ya. Anies Mata. Calon presiden yang potensial. Kalau ini aku mau tanya loh. Yang potensial itu Prabowo atau Anies Mata? Dua-duanya. Ya. Satu kawan. Mungkin nanti berbeda satu tahun teman. depan. Ya, Tadi ya. udah disebut juga. PKS. Partai kita semua. Partainya Bang Fahri dulu. Ini keputusan pengadilan. Oh iya. Nanti bisa Gimana teman-teman? Jawaban siapa yang lebih keren? Pak Fahri atau Pak Bos? Pak Fahri, tepuk tangannya dong. Hadiahnya? Ada hadiahnya. Nanti langsung japri aja. Ke Terus Pak kita Bos.